Selamat sore, Mbak Novi. Selamat sore, Bapak. Iya, perkenalkan, perkenalkan. Saya Iman, Pak, Ya, salam kenal Bapak Iman. dari SMK Negeri Raja Pola. Ya, terima kasih sudah bergabung ya, Bapak. Pak, kenal, Pak. Baik, karena sudah jam 4 lewat 5 menit, langsung saja kita mulai sesi Ask Me Anything pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik. Selamat datang di acara sosialisasi Ask Me Anything Samsung Innovation Campus Batch yang ke-6. Perkenalkan aku Meike, aku akan memandu acara pada hari ini. Jadi pada hari ini sebenarnya kita lebih bentuknya itu seperti diskusi ya Bapak Ibu dan adik-adik gitu ya. Jadi apabila Bapak Ibu dan adik-adik memiliki pertanyaan seputar SIC Batch 6, apabila ada kendala atau ada hal lain yang bisa kami bantu untuk mempermudah proses pendaftaran, silahkan di-share di sesi kali ini gitu ya. Jadi nanti bentuknya tanya jawab di sini ya. Jadi Bapak Ibu adik-adik bisa langsung komen di kolom chat atau bisa juga nanti raise hand dan juga kita bertanya langsung seperti itu. Dan hari ini aku juga nggak sendirian. Di sini sudah ada tim dari Hacktivate juga, sudah ada Kak Cantika. Halo Kak Cantika. Halo Kak Meike. Oke, terima kasih sudah hadir hari ini ya Kak Cantika. Ya, Baik, jadi hari ini apabila ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu dan adik-adik dipersilahkan. Dan tadi juga aku pengen absen nih dari Bapak Ibu atau adik-adik untuk saat ini progresnya seperti apa. Apakah sudah ada yang registrasi, sudah berhasil, atau mungkin masih di fase mengerjakan logic test, atau di fase lain? Boleh silahkan di komen di kolom chat atau kalau mau ngobrol langsung juga boleh ya. Silahkan. Jadi kita bisa mulai sekarang ini. Kita sambil menunggu respon dari Bapak, Ibu, dan adik-adik. Atau kalau mau yang bertanya langsung, dipersilakan untuk raise hand. Oke, kami informasikan juga ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik. Untuk pendaftaran akan ditutup di tanggal 23 Desember. Jadi sekitar 4 hari lagi ya. 4 hari lagi akan ditutup. Tapi nanti ketika Bapak, Ibu, dan adik-adik baru mendaftar tanggal 23 Desember, kami masih memberikan waktu Bapak, Ibu, dan adik-adik untuk mengerjakan logic test. Gitu. Jadi yang penting mendaftarnya itu maksimal di 23, setelah itu bisa mengerjakan logic test setelah tanggal 23 sesuai dengan jadwal yang kami kirimkan ke email. Seperti itu. Baik, sudah ada yang raise hand? Silahkan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Pak. Perkenalkan, nama saya Iman Samsudin, guru pendamping dari SMK Negeri Raja Pola. Nah, saya konfirmasi ke Ibu ya bahwa anak kami sudah mendaftar pukul 12 tadi siang, Bu. Nah, ada sebagian yang satu kelompok sudah masuk, login, tapi ada yang satu peserta yang salah memasukkan kodenya dengan ngasih kode titik aja. Harusnya kan 1, 2, 3, 4-nya. Nah, bagaimana solusinya? Kemudian yang kedua, Mbak, perihal batas waktu pengisian. Kan itu kalau dikatakan 1 kali 24 jam ya. Kalau misalkan pukul 12 tadi siang berarti berlaku sampai besok 12 siang ya, Mbak ya? Atau bagaimana, Mbak? Terima kasih sebelumnya. Baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Iman. Akan dibantu jawab oleh Kak Cantika. Silakan Kak Cantika. Baik, untuk terkait logic test tadi yang dimaksud dengan Quilgo ID test seperti itu ya Pak. Ya, betul. Jadi yang di input itu salah tapi masih bisa mengerjakan kan ya sampai Bisa. akhir. Baik, nanti paling kita cek dulu apakah datanya sudah terrecord atau belum. Nah, harusnya sih masih aman ya selama itu masih bisa dikerjakan dan tidak overtime. Jadi tidak perlu mengulang seperti itu. Mungkin nanti untuk yang selanjutnya terkait link. Link itu memang kita set 1 kali 24 jam pengiriman setelah kita email ke adik-adik peserta Samsung Innovation Campus. Jadi kalau menerima email di jam 1 siang berarti nanti akan berlaku di besoknya sampai jam 1 siang juga. Diharapkan untuk apa namanya adik-adik di sini memang kita mengharapkan memang langsung dikerjakan di waktu yang sudah kita tentukan seperti itu, Pak. Jadi Ya, jangan sampai expired karena nanti linknya akan expired di luar 1 kali 24 jam itu. Seperti itu ya. ya. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Iman ya atas pertanyaannya. Kira-kira akan kirim berapa tim nih Pak Iman? Aku lihat sering ya Pak Iman join di acara kita ya. Ya, iya, Bu. Ada berapa tim Pak? Kira-kira Pak? Apanya, Bu? Akan Maaf. ada akan ada berapa tim dari SMK Raja Polah yang ikut di event ini di SIC? Ya, ya, kebetulan kami maksimal 3 kelompok seperti yang sudah dipersyaratkan. Oke, Kebetulan baik. baru tadi siang dikumpulkan, tadi Mm-mm. pagi, kemudian persyaratan upload untuk yang dari kepala sekolah itu, yang tanda tangan kepala sekolah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Iman atas supportnya ya. Semoga semuanya lolos ya Pak ya. Amin, amin. Mohon doanya, Bapak Iya. Ibu. Terima Dan kasih kami Bapak. lulus. Baik, terima kasih ya Pak. Kita Sama-sama. lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Muhammad. Silakan Kak Muhammad. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Haddad Ardianto, guru informatika dari MAN IC Sorong. Kemudian di sini kebetulan saya sudah pernah mengikuti kegiatan yang sama persis seperti ini, mungkin hampir sama ya, yaitu Bangkit Academy di Cloud Computing. Kemudian di sini yang ingin saya tanyakan, nanti soal-soal yang akan dikerjakan oleh murid itu apakah berbahasa Inggris, kemudian materi-materi pelajaran dari Hectic Aid nanti apakah berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Kemudian saya mohon mungkin bisa diulangi untuk tadi sepertinya ada perkataan ada tanggal-tanggal yang tidak boleh mengerjakan dashboard seperti itu. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Haddad ya. Jadi aku akan jawab untuk pertanyaan yang pertama, tes akan berlangsung dalam bahasa Indonesia ya Kak Cantika ya. Ya, jadi untuk logic test nanti akan dalam bahasa Indonesia. Lalu untuk kisi-kisinya ya, mungkin Bapak Haddad bisa di-share juga ke anak-anaknya. Kisi-kisi logic testnya aku share di kolom chat, yaitu ada statistika, deret dan pola, perkalian dan pembagian serta geometri. Ini kisi-kisinya ya untuk Bapak Haddad, mungkin juga untuk Bapak Ibu dan adik-adik semuanya yang belum mengerjakan logic test. Lalu untuk pembelajarannya sendiri pada saat sesi workshop akan diadakan dalam bahasa Indonesia juga ya, Pak Haddad ya. Gitu, seperti itu. Ada lagi mungkin Pak Haddad Oke Bu, terima kasih. Selanjutnya untuk nanti tanggal kan, ya. ya, Ya, kemudian kalau, baik. kalau boleh tahu nih Bu, Mm-mm. nanti soal tesnya itu kira-kira level dasar, menengah, atau high level? Gitu. Terima kasih. Oke, baik. Kalau untuk tanggal, jadi kami itu akan menutup pendaftaran di tanggal 23 Desember ya, Bapak Haddad. Jadi 23 Desember pendaftarannya akan tutup, tapi masih bisa mengerjakan logic test gitu ya. Karena kan logic testnya 1 kali 24 jam ya. Jadi apabila nanti disubmitnya ternyata di tanggal 24-nya, karena baru registrasi tanggal 23, itu nggak apa-apa. Seperti itu. Yang penting cut off untuk pendaftarannya di tanggal 23. Seperti itu. Lalu untuk level tadi ya, level logic testnya mungkin bisa dibantu Kak Cantika. Baik, untuk level logic testnya ini in general, jadi ini seharusnya basic ya. Jadi untuk dari rekan-rekan yang pernah dapat mungkin soal-soal statistik, deret dan pola, perkalian,
dan pembagian dan geometri itu yang general yang biasanya memang ditemukan untuk tes itu sama persis seperti itu. Jadi bisa dipersiapkan. Gitu. Oke, Bu, kalau gitu terima kasih. Baik, Ya, terima kasih Bapak Haddad ya. Ya, sama-sama, Bu. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, boleh kalau mau melalui kolom chat silakan. Atau kalau mau raise hand juga dipersilakan ya, Bapak Ibu adik-adik sekalian. Kak Alvin mungkin ingin bertanya karena aku lihat unmute nih. Ada yang ingin ditanyakan Kak Alvin? Deh, kenapa saya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Kita ke pertanyaan yang ada di kolom chat dulu ya. Dari Kak Faris. Untuk mahasiswa yang di bagian form pendaftaran ada yang disuruh mengisi guru pendamping. Nah, di situ kalau tidak ada diisi apa? Baik, Kak Faris bisa diisi strip aja ya. Jadi diisi strip aja kalau memang tidak ada guru yang mendampingi khusus bagi mahasiswa ya. Tapi kalau untuk teman-teman atau adik-adik yang masih kuliah, sorry, sekolah, SMA, sederajat, harus ada guru pendampingnya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan, Bapak, Ibu, adik-adik. Oke. Baik, pertanyaan berikutnya dari Kak Admim Lana. Untuk teknis penilaian logik tesnya bagaimana? Silakan Kak Cantika. baik untuk logic test sendiri sebenarnya nanti akan diumumkan di akhir setelah semua proses registrasi ini selesai ya. Jadi untuk nanti nilainya itu kita akan umumkan berdasarkan rata-rata grup. Jadi kemarin untuk inisiasinya kita memang itu minimal 60. Jadi nanti kalau misalnya memang ada teman-teman yang nilainya kurang dari 60 itu semua akan difinalisasinya nanti setelah mendekati ke onboarding peserta. Tapi jangan khawatir ya teman-teman ya. Jadi boleh dipersiapkan dalam satu kelompok itu dimaksimalkan nilainya itu bagus. Jadi memang teman-teman saat ini disarankan untuk memang mengerjakan logic testnya dengan baik dan benar-benar dalam keadaan yang siap seperti itu. Oke, baik. Aku akan menambahkan sedikit ya Kak Cantika. Jadi untuk logic test itu nanti nilainya adalah akumulasi ya Bapak, Ibu, dan adik-adik. Jadi misalnya satu tim itu kan berempat ya. Jadi nanti nilainya adalah total dari nilai keseluruhan tim yang mengerjakan, lalu nanti dibagi 4. Jadi kita dapat nilai rata-ratanya, seperti itu. Lalu untuk logic testnya juga nanti kita akan urutkan dari nilai yang paling tinggi gitu ya. Jadi nanti akan masuk adalah nilai-nilai yang tertinggi, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Gabriela. Cara mengecek sudah dapat link logic test di email bagian apa, Kak? Oke, Kak Gabriela mungkin bisa lihat di folder inbox-nya ya, atau pesan yang masuk di inbox, atau kalau bisa juga cek di folder spam-nya juga, khawatir masuk ke spam. Seperti itu, Kak Gabriela ya. Tapi pastikan logic test itu akan dikirimkan apabila adik-adik sudah berhasil melalui proses registrasi, gitu ya. Jadi kalau berkasnya sudah lengkap, sudah registrasi, baru nanti kami akan kirimkan link logic testnya. Apabila dalam waktu 1 kali 24 jam ternyata dari adik-adik belum menerima emailnya, bisa langsung hubungi tim yang ada di grup WhatsApp. Seperti itu ya. Oke, lalu dari Bapak Haddad, untuk nama guru pendamping apakah ditambah gelar? Ini juga opsional ya, Bapak Haddad. Mau ditambahkan gelar silahkan, kalau tidak ada gelar juga nggak apa-apa, nggak perlu dicantumkan. Lalu ada berapa kali logic testnya dari Kak Juhana? 1 kali ya Kak Juhana. Jadi logic test itu diadakan hanya 1 kali untuk filtering yang pertama. Nanti totalnya itu akan ada 50 pertanyaan ya Kak Cantika ya. 50 pertanyaan ini bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 60 menit. Seperti itu. Lalu dari Kak Aldi, kalau udah mengikuti logic test akan mendapatkan sertifikat. Betul Kak Aldi, nanti akan dapat sertifikat setelah mengerjakan logic test, tapi kapan dikirimkannya akan kami informasikan lebih lanjut ya. Karena prosesnya masih berjalan saat ini, dan kami juga butuh merekap nilai keseluruhan terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu dari Bapak Haddad,
untuk pengumuman lolosnya tanggal berapa, ini juga nanti akan kami informasikan lebih lanjut ya, Bapak Hadat di grup WhatsApp. Jadi setelah nanti penutupan, kita akan rekap dulu. Setelah itu nanti kami akan informasikan tanggal berapa kira-kira akan diumumkannya. Seperti itu. Oke. Lalu dari Kak Admim Lana. Benar tambah berapakah kemudian untuk salah apakah nilainya akan dikurang? Mungkin ini untuk logic test Kak Cantika. Kalau benar plus berapa poinnya, kalau salah akan min berapa? Silakan Kak. Kalau untuk salah dan benarnya itu nanti balik lagi ya, Kak Meike, kita akan umumkan juga nilai di akhir karena untuk nilainya kan tidak bisa di-mention di saat pengerjaan ya. Jadi kalau misalnya salah harusnya 0 nilainya seperti itu. Oke, jadi tidak ada minus, tapi kalau benar yang dapat poin gitu ya sistemnya. Oke, dari Kak Hanif, untuk KKM nilai logic testnya, oke tadi sempat diinfokan 60 ya Kak ya, tapi nanti kita akan lihat lagi dari total keseluruhan data yang masuk, kita ambil dari nilai yang paling tinggi, seperti itu. Jadi kalau misalnya nih ternyata nilainya di atas 70 semua gitu ya, berarti yang dapat nilai paling tinggi yang akan kita ambil untuk stage berikutnya, seperti itu. Dari Kak Yoga, lomba kan ada siswa dan mahasiswa, itu disatuin apa dipisahin? Dipisah ya Kak Yoga ya. Jadi nanti ada kategori khusus siswa, kategori khusus mahasiswa, seperti itu. Jadi nggak akan diadu antara siswa dan mahasiswa. Ada di masing-masing kategorinya. Oke, lanjut. Untuk materi perkalian dan pembagian itu bagaimana? Apakah operasi bilangan atau bagaimana Kak? Dikarenakan perkalian dan pembagian itu kan setiap pembagian itu ada setiap materi matematikanya. Silakan Kak Cantika. Untuk materi perkalian dan pembagian itu salah satunya ya mungkin Kak Meike. Jadi memang itu di adik-adik bisa mempersiapkan contoh-contoh untuk materi perkalian dan pembagian itu seperti apa sih yang biasanya sering diteskan. Ya, jadi operasi bilangan sih harusnya ya masuk juga. Tapi bisa dicek kembali karena kita nggak bisa spill detailnya ya. Ya, pasti. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Kak Gabriela. Satu tim terdiri dari 4 orang, misal 2 orang nilainya 90, 2 orang nilainya 60. Apakah yang dua orang nilai di bawah 60 tersebut tidak lolos? Oke, Kak Gabriela, untuk program SIC ini, jadi kegiatannya adalah berkelompok gitu ya. Jadi misalnya dari adik-adik, teman-teman semua mendaftar berempat dari awal gitu ya. Sampai akhir pun akan berempat, seperti itu. Jadi misal nih di logic test ternyata nilainya ada yang 2 bagus dan 2-nya kurang bagus gitu ya misalnya. Nanti kita akan akumulasikan. Jadi misalnya nilainya 70, 70, 60, 60 gitu kan. Itu kami total, lalu nanti dibagi 4. Seperti itu. Jadi nggak ada yang tereliminasi setengah grupnya gitu. Jadi semuanya akan ikut kalau memang nilainya di atas yang lainnya. Seperti itu Kak Gabriela ya. Oke, nah pertanyaan Kak Dia ini juga tadi ya, semoga menjawab juga karena mirip-mirip nih, apakah nilainya individu atau rekap? Itu rekap ya, rekap keseluruhan. Oke, dari SMKN Raja Pola. Oh, Bapak Iman lagi ya, Pak ya. Untuk guru pendamping, apakah harus register kalau ada? Oke, untuk guru pendamping itu nanti registrasinya bersamaan dengan kelompok ya, Bapak ya, Bapak Iman. Jadi nanti kan di kelompok itu ada formulir informasi mengenai guru pendamping. Jadi isinya bisa di situ langsung ya, Pak ya. Ya, kasih. Ya, terima kasih, Bapak. Baik, lalu untuk logic test nilainya minimalnya berapa? Tadi sudah sempat dijawab juga ya Kak Alvin ya. Jadi untuk KKM-nya ya atau minimalnya 60, tapi nanti kami akan lihat lagi dari total keseluruhan nilai yang masuk gitu ya. Jadi nanti kita ambil nilai-nilai yang paling tinggi seperti itu. Oke, pertanyaannya sudah belum ada lagi nih ya, sudah habis. Kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan. Misalnya ada kendala teknis apa gitu, atau di sini adik-adik ada yang join sesi Ask Me Anything ini, mau sambil registrasi juga boleh. Jadi nanti kalau ketemu kendala bisa langsung ditanyakan di sini. Oke, pendaftaran terakhir tanggal 23, berarti tanggal 23 udah nggak bisa daftar. Oke, untuk penutupannya tanggal 23 Desember pukul 23.59. Seperti itu ya, Kak Dewi. Oke, logic test siswa, apakah sama dengan logic test untuk mahasiswa? Kak Cantika, silahkan.
Untuk logic testnya kita tidak ada kategorisasi ya, jadi memang untuk keseluruhan. Jadi ini memang di set untuk logic test secara general, seperti itu ya. Semua kategori harusnya bisa ma- eh, nampung untuk siswa dan mahasiswa. Oke, semoga menjawab untuk pertanyaannya, Kak Nida. Lalu untuk adik-adik yang saat ini mungkin masih proses, masih maju mundur nih, mau daftar atau enggak, kami sarankan segera mendaftar. Karena update sedikit ya, saat ini yang daftar udah ribuan ya, jadi udah banyak banget yang masuk. Jadi semakin mendekati hari penutupan ya, 4 hari lagi semakin banyak juga yang mendaftar. Jadi dipersilahkan untuk langsung registrasi apabila semua berkas-berkasnya sudah lengkap. Jadi nanti dari adik-adik bisa ngerjain logic test dengan tenang ya, nggak terburu-buru gitu. Dan nanti kalau ada kendala juga masih bisa kami bantu. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, dari Kak Serly, pelaksanaan kegiatan selanjutnya dimulai kapan? Oke, untuk sesinya nanti kan ada beberapa workshop yang akan diikuti ya Kak Serly. Ada stage 1 sampai stage 4 gitu ya. Untuk stage satunya, estimasi akan dilakukan pada bulan Januari ya. Untuk tanggal detailnya kapan, terus jam berapa, dan lain-lainnya akan kami informasikan kembali. Seperti itu. Tapi yang pasti, untuk kelas workshopnya itu akan diadakan pada hari Sabtu ya, selama kurang lebih 3 sampai 4 jam. Seperti itu. Oke, dari Kak Bilkis, kalau mengerjakan logic test tetapi salah masukin ID, apakah tidak apa-apa, Kak Cantika? Untuk ID Quilgo-nya ya, jadi kalau yang nantinya sudah terlanjur input salah tapi bisa ke report itu nanti perlu kita cek dulu ya. Jadi nanti kalau yang sempat salah input atau itu bisa raise ke nomor WhatsApp yang kemarin kita sempat share ya Kak Meka, nanti mungkin akan di-share lagi terkait kendala salah masukin ID Quilgo-nya. Harusnya kalau misalnya adik-adik salah masukkan dan masih bisa mengerjakan itu tidak masalah ya, tetapi kalau salah memasukkan ID terus adik-adik tidak bisa mengerjakan harus langsung raise ke nomor yang PIC kita yang menghandle kendala logic test seperti itu. Oke, barusan aku share juga di kolom chat ya. Jadi ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu atau adik-adik apabila menemukan kendala serupa terkait logic test ya. Misalnya tadi lupa ID, lupa atau salah masukin ID seperti itu, atau mungkin linknya error, atau misalnya hal lainnya, bisa langsung di WhatsApp aja ke nomor yang kami share di kolom chat. Jadi nanti bisa langsung di chat ke sana. Diinformasikan juga email terdaftarnya apa, supaya kami bisa bantu langsung cek ke servernya. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Fairul. Berarti setelah registrasi, untuk kegiatan SCC ini mengerjakan logic test dulu, baru dilanjut kegiatan lainnya. Betul Kak Fairul ya? Jadi untuk flow-nya, apa saja yang akan dilakukan? Pertama, dari adik-adik bisa langsung registrasi, ya registrasi dulu. Nanti pastikan juga persyaratannya dibaca semuanya dan dilengkapi. Setelah melengkapi semuanya, bisa disubmit form registrasinya. Setelah itu dari tim Hacktivate akan mengirimkan link logic test yang akan dikirim ke alamat email terdaftar, gitu ya. Jadi kami akan mengirimkan dalam waktu 1 kali 24 jam setelah adik-adik menyelesaikan proses registrasi. Setelah itu dipersilakan untuk mengerjakan logic testnya, gitu ya. Dan kami berikan waktu 1 kali 24 jam juga untuk adik-adik mengerjakan. Seperti itu Kak Fairul ya. Semoga menjawab Kak Fairul. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Fikri. Semoga tadi pertanyaan Kak Fikri juga terjawab ya dari yang pertanyaan sebelumnya. Jadi akan dikirimkannya itu logic testnya setelah Kak Fikri menyelesaikan proses registrasi. Seperti itu. Boleh minta kode QR Group SIC-nya. Oke, boleh, boleh. Sebentar, saya share dulu. Ini grup WhatsApp ya maksudnya ya, Kak. Bentar ya, saya share juga linknya dulu. Oke, silakan. Bisa langsung diklik kalau mau bergabung dan untuk QR-nya sebentar. Oke. Nah, ini untuk QR-nya ya. Ya, silakan di-scan kalau yang belum bergabung di grup WhatsApp. Grup WhatsApp kita juga sekarang ada 2 ya. Jadi yang satu sudah penuh dan ini versi yang keduanya.
Jadi kalau adik-adik atau bapak ibu sudah mendaftar di grup yang pertama, sudah join ke yang pertama, tidak perlu mendaftar ke sini lagi. Karena informasi yang kita berikan kurang lebih akan sama. Oke, pertanyaan berikutnya. Kita lihat lagi sebentar. Oke, dari Kak Hanif. Untuk pengerjaan logic test, apakah menggunakan laptop atau handphone, Kak Cantika? Ya, untuk logic test sendiri sebenarnya kita mengharapkan dari adik-adik menggunakan laptop ya, karena kalau menurut kami ya menggunakan laptop itu lebih fokus. Jadi memang tempat dan apa namanya device itu sangat berpengaruh nanti untuk konsentrasi dari adik-adik. Dikhawatirkan kalau misalkan untuk handphone atau apapun itu tidak maksimal ya hasilnya, tetapi bisa ya harusnya di handphone juga. Dan kita merekomendasikan tetap menggunakan laptop supaya adik-adik fokus selama 60 menit itu mengerjakan soalnya dengan benar dan maksimal lagi hasilnya. Terima kasih. Oke, semoga menjawab Kak Hanif ya. Jadi memang disarankan pakai laptop aja ya adik-adik untuk pengerjaannya gitu ya. Supaya lebih stabil juga atau kalau misalnya mau sambil coret-coret gitu ya, itu juga lebih enak. Seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Pak Haddad. Untuk link logic test berlaku 2 kali 24 jam ya. 1 kali 24 jam ya, Pak Haddad. Untuk linknya 1 kali 24 jam bisa dikerjakan. Lalu Kak Beni. Sudah mengerjakan logic test untuk hasil keluar kapan, lulus atau tidaknya. Oke, Kak Bedi nanti akan diinformasikan lagi ya. Jadi karena saat ini masih proses pendaftaran masih dibuka gitu ya. Jadi masih banyak yang masuk juga logic testnya, hasilnya. Nanti akan kami informasikan kembali setelah pendaftaran ditutup dan sudah akumulasi selesai gitu ya. Jadi jangan lupa untuk bergabung di grup WhatsApp. Nanti informasi-informasi akan kami share di sana. Seperti itu. Oke, dari Kak Alvin. Untuk pelatihannya online itu apakah menggunakan handphone atau harus laptop? Kami juga menyarankan menggunakan laptop ya Kak Alvin. Karena nanti kan akan ada beberapa tugas-tugas di setiap stage-nya. Jadi lebih nyaman menggunakan laptop untuk pengerjaannya. Seperti itu. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya dari Kak Janis. Untuk recordnya akan dikirim ke grup. Ini yang dimaksud apakah recording sesi hari ini atau bagaimana Kak Janis? Boleh diinformasikan lagi. Dari Kak Dewi, logic testnya benar soalnya beda-beda. Iya, betul beda-beda ya Kak Cantika ya. Kita ada 5 model soal, betul Kak Cantika? Iya, kita memang beda-beda ya. Jadi setiap orang akan mendapatkan soal yang random. Oke, semoga menjawab ya Kak Dewi. Jadi jangan kaget ya adik-adik kalau misalnya nih, kok soal saya berbeda sama teman saya gitu yang satu tim. Karena memang kita ada beberapa model soal ya, seperti itu. Oke, kalau bagi yang tidak memiliki laptop, apakah bisa mengerjakan logic testnya menggunakan handphone? Bisa Kak Alvin untuk menggunakan handphone pada saat logic test, tapi kami menyarankan sekali lagi untuk menggunakan laptop ya, untuk lebih mempermudah dan lebih apa namanya, lebih enak kerjainnya gitu. Jadi bisa sambil coret-coret kalau misalnya ada soal-soal yang mungkin butuh hitung-hitungan seperti itu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Kak Gabriela, logic testnya apakah menyangkut pemrograman? Nah, logic testnya aku akan share lagi ya kisi-kisinya. Mungkin tadi ada Bapak Ibu atau adik-adik yang masih terlewat atau belum lihat kisi-kisinya. Sebentar, aku share lagi. Oke, sebentar aku stop dulu ya. Oke. Oke, nah ini kisi-kisi logic testnya itu ada statistika, deret dan pola, perkalian dan pembagian, dan juga geometri. Oke, itu kisi-kisinya untuk logic test. Lalu pertanyaan berikutnya, untuk form logic testnya itu apakah pakai Exambro atau Google Form Kak atau sejenisnya dari Kak Hanif? Silakan Kak Cantika. Untuk logic testnya ini kita menggunakan Quilgo. Jadi semua yang teman-teman kerjakan itu nanti terrecord di sistem kita. Karena nanti akan ada wajib open kamera dan sebagainya ya. Jadi memang harus dipastikan dipersiapkan karena di email itu kita juga sematkan panduan dalam mengerjakan logic testnya. Jadi mohon dibaca dengan teliti juga ya panduannya.
Seperti itu. Terima kasih. Oke, semoga menjawab. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Kak Ilham. Untuk logic test tadi mengalami not responding saat mengkoreksi jawaban, akhirnya nge-lag dan tidak bisa diapa-apakan. Dengan itu saya ganti laptop dan ternyata sudah overtime. Apakah hal tersebut berpengaruh pada submit saya? Oke, Kak Ilham, karena ini pertanyaannya cukup teknis ya, nanti bisa langsung WhatsApp ke nomor yang aku sertakan. Sebentar. Jadi nanti bisa di-share lagi kendalanya ya, karena ini perlu dicek juga di sistem Kak Ilham. Oke, silakan di WhatsApp aja ke nomor yang terdaftar. Nanti juga sertakan kendalanya seperti apa, terus email yang terdaftarnya itu apa. Nanti akan dibantu cek sama tim. Gitu ya. Karena ini perlu dicek juga ke server kami. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Janis. Apakah akan dikirim ke email anggota pendaftaran? Iya, betul. Jadi nanti untuk logic test akan dikirimkan ke email yang terdaftar pada saat melakukan registrasi sebelumnya. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya dari Kak Aprilia. Untuk tugas yang akan diberikan pada pelatihan nanti hanya bisa dikerjakan menggunakan laptop. Nah, ini mungkin dari Kak Cantika bisa membantu jawab untuk workshop. Untuk kelasnya ya nanti ya ini ya, Kak Maika Mm-mm. ya di dalam kelas. Nah, untuk di dalam kelas sendiri memang kita menyarankan device laptop nanti kalau misalkan hanya menggunakan handphone, sekali lagi ya Kak Maika takutnya belajarnya juga nggak maksimal. Sebenarnya sih either itu laptop atau tablet ya mungkin ya. Kalau yang sekarang teman-teman punya device-nya apa gitu. Tapi kalau misalkan hanya menggunakan handphone itu tidak kami sarankan karena kita ini butuh konsentrasi, keseriusan, dan juga pembelajaran ini bukan yang hanya bisa di-scroll di handphone ya. Jadi nanti ada praktikal dan segala macam itu perlu device laptop atau nggak tablet at least gitu sih kami Kak. Oke, semoga menjawab Kak Aprilia. Pertanyaan berikutnya dari Kak Gabriela, apakah setelah mengerjakan logic test nilai langsung muncul, Kak Cantika? Untuk logic test sendiri tadi kita tidak memunculkan nilainya untuk saat ini karena nanti kita akan compile di akhir, collect di akhir. Jadi nanti pengumumannya tetap teman-teman akan dapatkan gitu di akhir pendaftaran nanti ya Kak Maika. Mungkin nanti akan ada pengumuman lanjutan juga di grup. Jadi ditunggu ya teman-teman. Oke, pertanyaan berikutnya. Nanti record Zoom bakalan dikirim ke grup WA, ya nanti akan dikirimkan ya Pak Haddad. Nanti kita akan kirimkan ke grup WhatsApp untuk recording hari ini. Lalu pertanyaan berikutnya dari Kak Naisila, pengerjaan logic test per kelompok atau per orang? Pengerjaannya per orang, Kak Naisila. Jadi masing-masing individu nanti akan mendapatkan link, tapi untuk nilai hasilnya atau nilai akhirnya adalah akumulasi, gitu ya. Jadi ngerjainnya masing-masing, nanti nilai akumulasinya, nilai akhirnya adalah akumulasi dari 4 orang tim. Seperti itu. Oke, pertanyaan sudah terjawab semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan, sekali lagi silahkan melalui kolom chat atau kalau mau nanya langsung juga dipersilahkan. Dan juga aku mau share link website ya yang belum tahu untuk mendaftar dan juga informasi lebih lanjut bisa cek di sini. Selain itu, selain ada workshop yang akan diadakan, kita juga ada kompetisi Twibbon, adik-adik sekalian ya. Jadi salah satu persyaratannya adalah diminta untuk upload Twibbon, di mana Twibbon ini akan ada challenge-nya. Jadi nanti ketika adik-adik sudah upload foto melalui Twibbon, akan otomatis mengikuti kompetisi ya. Kompetisi ini berhadiah handphone atau gadget dari Samsung dan Activate. Seperti itu. Oke, Kak, mau bertanya, berarti tes logic itu harus dikerjakan dalam 1 kali 24 jam setelah link dikirim atau setelah registrasi. Dikerjakan setelah link dikirim ya, Kak Ilyas. Jadi nanti pada saat proses registrasi selesai, nanti kami akan tarik dulu datanya. Setelah itu baru kami kirimkan logic test. Seperti itu. Jadi nanti waktu pengerjaan logic testnya itu dihitung ketika email diterima. Begitu ya, Kak Ilyas ya. Ada lagi mungkin pertanyaan lainnya dari Bapak, Ibu, dan juga adik-adik sekalian?
Oke, kami akan menunggu ya. Kalau ada pertanyaan lagi dipersilahkan. Hmm. Oke, dan aku mau menginformasikan juga, ini cukup banyak ditanyakan ya. Jadi beberapa peserta yang sudah mendapatkan logic test kemarin sempat bertanya karena ada yang mengalami limitasi pengerjaan. Jadi nanti apabila adik-adik atau bapak ibu ada yang tahu siswa atau mahasiswanya ada kendala terkait dengan limitasi, nanti mohon dicek berkala 30 menit sekali ya untuk memastikan linknya bisa dikerjakan gitu ya. Jadi nanti bisa dibantu di-refresh kembali linknya selama 30 menit ke depan supaya nanti bisa langsung dikerjakan seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Kriteria pemenang Twibbon. Oke, kriteria pemenang Twibbon berdasarkan likes terbanyak ya, Kak Alvin. Oke, waktu pengerjaan logic testnya 2 jam. Waktu pengerjaan logic testnya itu 1 kali 24 jam, Bapak Hadat ya. Jadi nanti setelah linknya dikirimkan, ada waktu 1 kali 24 jam untuk mengerjakan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Oke, dari Bapak Iman, apakah guru pendamping bisa mengetahui sisa waktu kelompok yang belum mengerjakan tes? Silakan Kak Cantika. Untuk sisa waktu, ini untuk yang sudah dikirim atau saat pengerjaannya ya. Jadi kalau misalnya untuk waktu 1 kali 24 jam itu kan setelah kita kirimkan linknya via email teman-teman yang mendaftar gitu ya. Jadi itu dihitung dari sana. Kalau dikirim jam 4 berarti 1 kali 24 jam setelah jam 4 itu harus segera dikerjakan. Tetapi kalau sudah diklik start mengerjakan, seperti itu nanti akan ada timernya di 60 menit. Jadi nanti akan ada di screen terlihat gitu ya timer yang berjalan. Jadi jangan sampai melebihin waktu seperti itu. Jadi 60 menit itu harus segera diselesaikan ya. Seperti itu kan. Oke, baik. Semoga menjawab ya, Bapak. Oke, dan mungkin Kak Cantika sambil kita nunggu pertanyaan lainnya ya, ada nggak nih pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu atau adik-adik Samsung Innovation Campus ini yang bisa di-share? Untuk pertanyaan yang masuk, Ya, pertanyaan yang masuk yang banyak ditanyakan. ya, mungkin kalau di aku terkait logic test ya. Jadi terkait logic test ini memang yang sering masuk ditanyakan itu tentang waktu pengerjaan. Nah, waktu pengerjaan ini memang ada dua kategori juga. Waktu pengerjaan ini setelah kita tadi ya, setelah kita kirimkan link itu yang dimaksud batas waktunya di 1 kali 24 jam. Lalu dalam setelah kita mengklik start pengerjaannya itu adalah waktunya 60 menit dan itu juga bisa dan itu cuman hanya tertampil di screen peserta seperti itu. Kalau misalkan nanti dibimbing atau ada pendamping gitu ya mungkin bisa diperlihatkan ininya ya apa namanya screennya ke guru-guru pendamping seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk tracknya seperti apa itu memang hanya peserta yang bisa lihat. Itu yang memang sering masuk terkait waktu pengerjaan logic test dari teman-teman kayak gitu sih. Oke, dan aku juga mau menambahkan nih ya, terkait dengan nanti pada saat proses pembelajaran,
semuanya dilaksanakan secara online ya, teman-teman dan adik-adik Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Bapak Ibu atau adik-adik yang sekarang domisilinya mungkin jauh dari di luar Pulau Jawa mungkin ya, di Sumatera, Kalimantan dan lain sebagainya, jangan khawatir karena proses pembelajarannya akan berlangsung secara online. Dan kalau nanti pun akan ada sesi offline-nya, seluruh biaya akomodasi juga akan ditanggung oleh tim Samsung dan juga tim Hacktivate gitu. Oke, sudah ada pertanyaan baru lagi. Untuk logic test, berapa banyak soalnya dari Kak Alvin? Itu totalnya ada 50 ya, Kak Cantika. Jadi nanti akan ada 50 soal logic test yang harus dikerjakan. Oke, dari Kak Nufuk, terkait dengan nilai kelompok ya. Jadi nanti nilai kelompok ini aku informasikan lagi adalah nilai akumulasi keseluruhan. Jadi bukan nilai perorangan gitu ya. Jadi nanti nilai berempat kami total lalu dibagi empat totalnya adalah hasil yang didapatkan setiap kelompok seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Atila, apakah untuk mengerjakan logic test harus didampingi? Nah, ini sebenarnya opsional ya Kak Atila ya. Kalau mau mengerjakan sendiri pun masing-masing juga nggak apa-apa, dibebaskan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Alvin. Jika saat mengerjakan logic testnya melebihi waktu yang ditentukan dan peserta masih mengerjakan setengahnya dan belum mengerjakan sepenuhnya, apakah tesnya itu akan berhenti dan keluar sendiri karena sudah melebihi batas waktu yang ditentukan, Kak Cantika? Iya, biasanya nanti dia memang sudah akan langsung out of screen. Jadi kalau itu apa namanya dibiarkan gitu ya, tidak dikerjakan dalam waktu yang sudah ditentukan selama 60 menit itu nanti biasanya automatically out of screen. Jadi nanti kemungkinan itu tidak akan terrecord juga hasilnya. Jadi 60 menit itu memang harus dipersiapkan secara matang ya adik-adik semua seperti itu. Oke, semoga menjawab. Jadi pastikan nanti pada saat mengerjakan, adik-adik juga melihat timernya ya, ada di bagian atas biasanya. Di bagian atas itu nanti akan ada timer waktu pengerjaan yang akan berkurang terus ya. Jadi nanti bisa diperhitungkan juga itu kira-kira satu soal itu dikerjakan dalam waktu berapa lama, seperti itu. Supaya waktunya juga bisa lebih efektif. Pertanyaan berikutnya dari Kak Admi Melana. Kira-kira jarak waktu mengirim pendaftaran dan dikirimkan logic testnya berapa lama? Oke, jadi pada saat proses registrasinya sudah kami terima, pengiriman logic testnya itu akan dilakukan 1 kali 24 jam ya. Jadi 1 kali 24 jam akan kami kirimkan. Apabila lebih dari 1 kali 24 jam adik-adik belum menerima email untuk pengerjaan logic test, silakan langsung WhatsApp tim yang bersangkutan, tim Hacktivate yang akan standby. Aku akan share lagi nomor WhatsApp-nya. Jadi nanti memang kalau belum diterima, silakan WhatsApp ke nomor berikut ini ya. Nanti diinformasikan aja kendalanya apa, lalu emailnya apa. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Fairul. Untuk mengerjakan 60 menit, waktu mengerjakan 60 menit untuk 50 soal. Betul ya Kak Fairul? 60 menit untuk mengerjakan 50 soal. Seperti itu. Oke, sudah habis lagi pertanyaannya. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin dari Bapak, Ibu, dan adik-adik? Dipersilahkan. Kita masih ada waktu sesaat lagi. Di sini mungkin adakah adik-adik yang belum dapat kelompok? Boleh share juga di kolom chat yang belum dapat kelompok. Terus domisilinya di mana? Yang di kampus mungkin teman-teman yang sekarang mahasiswa mungkin bisa dapat tim di sini, misalnya dari Jakarta bisa barengan gitu. Karena kalau untuk yang universitas bisa eh, kampus yang berbeda ya, kecuali kalau sekolah karena memang butuh guru pendamping. Seperti itu. Oke, kami masih tunggu. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan.
Oke, sepertinya sudah cukup clear ya, belum ada pertanyaan yang masuk. Sebelum kita mengakhiri, aku juga mau ngajak Bapak, Ibu, Iya, Kak, dan paham, Kak. adik-adik Makasih. ya, terima kasih. Bapak, Ibu, dan adik-adik untuk open cam. Kita akan foto bersama dulu nih sebelum kita akhiri. Atau kalau mau ada yang mau masih bertanya lagi juga boleh. Kita sambil menunggu ya, silakan kita open cam dulu bagi yang mau ikutan berfoto dokumentasi. Sambil kalau ada yang mau bertanya, masih kami kasih waktu ya. Silakan, silakan. Nah, oke. Oke, kita tunggu 1 menit ya. 16.50 kita mulai sesi foto bersamanya. Wah, rata-rata di rumah nih ya. Udah nggak ada yang di sekolah atau di kampus ya. Oh, ada yang barengan. Halo, Kak Bagus. Oke, kita mulai ya. Karena sudah 16.50, kita mulai foto bersamanya. Ada beberapa slide, jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik silakan gaya terus aja, pose terus. Yuk, kita mulai. 3, 2, 1. Oke, slide berikutnya. 3, 2, 1. Slide berikutnya. 3, 2, 1. Oke, sip. Terima kasih. Ada lagi nih, terakhir banget. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kesempatan terakhir. Atau nanti kalau ada yang mau ditanyakan setelah sesi Ask Me Anything ini, kami terbuka banget untuk di chat di grup WhatsApp ataupun di nomor yang tadi aku sudah share ya. Terutama untuk kendala-kendala teknis, silahkan di chat aja ke nomor terkait. Nanti kami akan bantu kendala dari Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian untuk mempermudah proses registrasi di program Samsung Innovation Campus batch ke-6. Oke, kalau sudah clear semuanya, terima kasih. Aku Meike pamit undur diri dan Kak Cantika juga pamit undur diri. Terima kasih banyak kami sampaikan untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik yang sudah meluangkan waktunya. Semoga semua proses registrasinya lancar-lancar dan juga adik-adik juga dimudahkan dalam mengerjakan logic test. Dan kita ketemu di kampus dan juga di sesi Samsung Innovation Campus batch ke-6. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih.